Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aldi Nugroho Saputra, mahasiswa kampus Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi, nomor induk 12210565, kelas 12 2C09. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mereview tentang repetition control structure. Algoritma solusi yang dikembangkan sejauh ini memiliki satu karakteristik yang sama. Mereka menunjukkan logika program yang diperlukan untuk memproses hanya satu set nilai input maksudnya. Namun sebagian besar program menemukan logika yang sama untuk diulang untuk beberapa set data. Kemudian ada 3 cara berbeda di mana satu set instruksi dapat diulang, dan setiap cara ditentukan oleh di mana keputusan untuk mengulang ditempatkan. Yang pertama di awal loop leading decision loop, kemudian di akhir loop trailing decision loop. Yang ketiga ada beberapa kali dihitung atau counted loop. Leading decision loop adalah konstruksi downhill diperkenalkan sebagai representasi pseudocode dari loop berulang. Formatnya adalah down while condition P is true, statement block and do. Konstruk downhill adalah loop keputusan terdepan. Kondisi diuji sebelum pernyataan apapun dieksekusi. Pada loop downhill di atas perprosesan berikut terjadi. Kondisi logis P diuji, kemudian jika kondisi P ditemukan benar, pernyataan dalam blok pernyataan dieksekusi 1 kali. Batasan undo kemudian memicu kembalinya kontrol ke pengujian ulang kondisi P. Jika kondisi P masih benar, pernyataan dieksekusi lagi dan proses pengulangan berlanjut sampai kondisi ditemukan salah. Jika kondisi P ditemukan salah, kontrol diteruskan ke pernyataan berikut setelah pembatas undo dan tidak pemrosesan lebih lanjut yang terjadi di dalam loop. Kemudian ada dua pertimbangan penting yang harus Anda perhatikan sebelum merancang loop downhill. Yang pertama, pengujian kondisi berada di awal loop. Kemudian satu-satunya cara untuk mengakhiri perulangan adalah dengan membuat kondisi downhill salah. Ini berarti beberapa proses harus diatur dalam blok pernyataan yang pada akhirnya akan mengubah kondisi sehingga kondisi menjadi salah. Kegagalan untuk melakukan ini menghasilkan loop tanpa akhir. Kemudian ada using downhill to repeat a set of instruction a known number of times. Ketika satu set instruksi harus diulang beberapa kali, counter dapat digunakan dalam pseudocode yang diinisialisasi sebelum pernyataan downhill dan bertambah tepat sebelum pernyataan undo. Contohnya Fahrenheit Celsius conversion. Setiap hari stasiun cuaca menerima 15 suhu yang dinyatakan dalam derajat Fahrenheit. Sebuah program akan ditulis yang menerima setiap suhu Fahrenheit, mengubahnya menjadi Celsius dan menampilkan suhu yang dikonversi ke layar. Setelah 15 suhu diproses, kata-kata semua suhu diproses akan tampilkan di layar. Kemudian ada defining diagram. Setelah menentukan input, output, dan pemrosesan, Anda siap untuk menguraikan solusi untuk masalah tersebut. Ini dapat dilakukan dengan menuliskan struktur kontrol yang diperlukan dan variabel tambahan apapun yang akan digunakan dalam algoritma solusi. Dalam contoh ini, Anda membutuhkan struktur downhill untuk mengulang proses yang diperlukan. Penghitung yang disebut hitungan suhu diinisialisasi ke 0 yang akan mengontrol 15 pengulangan.
Kemudian ada dash checking. Algoritma akan membutuhkan 15 record untuk diproses dengan benar. Pada tahap ini hanya perlu memeriksa algoritma dan dengan 2 set data yang valid. Pertama, input data f_temp first date set 32, second date set 50. Kemudian ada expected result c_temp first date set 0, second date set 10. Repressing using the repeat until structure. Struktur repeat until mirip dengan struktur Dawhale, di mana sekelompok pernyataan diulang sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Namun di mana struktur Dawhale menguji kondisi di awal loop, struktur repeat until menguji kondisi di akhir loop. Ini berarti bahwa pernyataan dalam loop akan dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji. Jika kondisi salah, pernyataan akan diulang sampai kondisi menjadi benar. Format dari struktur repeat until adalah repeat statement. Kemudian repeat until adalah keputusan yang mengikuti loop. Pernyataan dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji. Ada 2 pertimbangan yang perlu Anda perhatikan sebelum menggunakan repeat until. Pertama, pengulangan repeat until dieksekusi ketika kondisinya salah. Hanya ketika kondisinya menjadi benar, pengulangan berhenti. Jadi logika klausa kondisi dari struktur repeat until adalah kebalikan dari do while. Misalnya do while more record sama dengan repeat sampai tidak ada record lagi, dan do while number not sama dengan 99. Tanda petik sama dengan repeat titik until number sama dengan 99. Kemudian dash checking totals underscore low underscore stock underscore item. Nomor item sama dengan 0 akan digunakan untuk menguji algoritma. Input datanya adalah item underscore number, first record 123, second record 124, third record 0, stock underscore figure, first secondnya 8, second record 25, third record 0. Kemudian ada content loop. Pengulangan terhitung terjadi ketika jumlah yang tepat dari literasi loop diketahui sebelumnya. Eksekusi loop dikendalikan oleh indeks loop dan alih-alih menggunakan do while atau repeat until. Kata kunci sederhana do digunakan sebagai berikut. Do loop underscore index sama dengan initial underscore value to final underscore value. Statement block and do. Loop do melakukan lebih dari sekedar mengulang blok pernyataan itu. Yang pertama, inisialisasi loop underscore index ke initial underscore value yang diperlukan. Yang kedua, tingkat loop underscore index dengan 1 untuk setiap melewati loop. Yang ketiga, uji nilai loop underscore index di awal setiap loop untuk memastikan bahwa itu berada dalam kisaran nilai yang dinyatakan. Keempat, mengakhiri loop ketika loop underscore index telah melebihi nilai akhir yang ditentukan. Kemudian mari kita lihat lagi contoh sebelumnya yang memproses 15 suhu di stasiun cuaca setiap hari. Algoritma solusi dapat ditulis ulang untuk menggunakan loop do. Setiap hari stasiun cuaca menerima 15 suhu yang dinyatakan dalam derajat Fahrenheit. Sebuah program akan ditulis yang akan menerima setiap suhu Fahrenheit, mengubah menjadi Celsius dan menampilkan suhu yang dikonversi ke layar. Setelah 15 suhu diproses, kata-kata semua suhu diproses akan ditampilkan di layar. Kemudian ada definisi diagram input f underscore temperature processing get Fahrenheit temperature
convert temperatures. Display Celsius temperatures, display screen message. Output C underscore sama kurang dalam kurung 15 temperatur. Setelah menentukan input, output, dan pemrosesan, Anda siap untuk menguraikan solusi untuk masalah tersebut. Ini dapat dilakukan dengan menuliskan struktur kontrol yang diperlukan dan variabel tambahan apapun yang akan digunakan dalam algoritma solusi. Dalam contoh ini Anda membutuhkan struktur do-while dan untuk mengulang proses yang diperlukan. Penghitung disebut temperatur underscore count diinisialisasi ke 0 yang akan menggunakan mengontrol 15 pengulangan. Kemudian ada dash checking. Dua catatan yang harus cukup untuk menguji kebenaran algoritma. Tidak perlu memeriksa algoritma konstruksi loop do untuk semua 15 record. Input data f underscore tem fetch date set 32, second date set 50, expected result sheet underscore temp first date 0, second date set 10. Inilah presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.